Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk muslimah kapanpun dan dimanapun kamu mendengarkan podcast ini. Selamat datang di podcast Menepis Kegalauan episode kedua bersama saya Winiara. Sebelum mulai, Winiara tanya dulu nih, sudahkah kamu tersenyum hari ini? Jika belum silahkan senyum dulu, boleh pause podcast ini sebentar. Dan jika sudah, alhamdulillah, jangan lupa untuk senantiasa merasa bahagia. Hari ini rencananya kita akan membahas sebuah topik yang deep banget pasti, tentang wanita dalam cinta. Cinta yang akan kita bahas di sini adalah cinta terhadap lawan jenis ya. Cinta dari wanita kepada pria. Ngomong-ngomong soal cinta, apa sih sebenarnya cinta itu? Cinta, rasa menggelora dalam dada yang sulit diungkapkan melalui kata-kata, tetapi jelas menggetarkan jiwa. Ia mampu menjadi candu untuk terus melihat dirinya, menjadi sebab senyum terukir di wajahnya, memikirkan dirinya, bahkan memberikan apapun untuk kebahagiaannya. Cinta, sebuah rasa yang sulit didefinisikan, melayang-layang, berimajinasi, bahkan mampu membuat diri ini adalah diri orang yang kita cintai. Tidak bisa sedetik pun kita lepas bayangan dia. Bekas langkah kakinya adalah surga, bayangannya adalah harum surga, mendengar namanya bagaikan panggilan surga. Aduh, gak habis-habis nih kalau kita ngomongin arti cinta. Winira ingin tanya nih, muslimah pernah jatuh cinta? Sama siapa? Udah gak usah dibayangin orangnya. Mencintai dan ingin dicintai adalah fitrah. Rasa itu wajar hadirnya dalam hidup kita. Dan sepantasnya kita bersyukur atas anugerah cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tanpa adanya cinta, hidup kita akan hampa, biasa saja dan tak terlalu berdinamika. Nah, sebelum kita ulik lebih dalam perihal wanita dalam cinta, pernahkah kamu mendengar kisah cintanya Qais? Sebuah kisah cinta yang biasa orang kenal dengan sebutan Laila Majnun, di mana diceritakan seorang Qais yang begitu dalam mencintai Laila. Bahkan ia sampai mencium dinding rumah Laila. Selain itu, Qais juga pernah mengikuti anjing yang biasa di dekat rumah Laila dan berharap anjing itu bisa membawanya bertemu dengan Laila. Dia tidak melihat sekitar, juga tidak mendengar suara di sekitar, karena di hati dan pikirannya hanya ada Laila. Kemudian dia duduk di sebuah masjid. Dia tidak sadar duduk di depan orang yang sedang salat. Orang yang salat itu setelah menyelesaikan salatnya marah kepada Qais. "Hai Majnun, ngapain kamu duduk di depan orang salat? Mengganggu kita yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Qais menjawab, "Aku tidak tahu kalian ada di situ sedang salat, karena aku hanya memikirkan cintaku, Laila. Justru kalian berbohong. Kalian bilang cinta pada Allah, tapi kalian terganggu olehku. Padahal aku cinta pada Laila dan tidak melihat dan mendengar apapun selain Laila." Apakah muslimah menangkap sesuatu yang berarti dari ucapan Qais? Yap, dia mengajarkan arti cinta kepada kita, terutama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta sejati, cinta tertinggi. Dalam sekali kisah cinta Qais ini, singkat cerita, Laila menikah dengan cowok lain, lantas suami Laila meninggal. Nah, adat-adat berkabung selama 2 tahun dan selama itu Qais dan Laila belum sempat bertemu. Lalu Laila meninggal, Qais pun meninggal di kuburan Laila dan mereka dikubur berdekatan. Lalu pertanyaannya, apakah Laila mencintai Qais? Ya, mereka saling mencintai, tapi sayangnya tidak direstui oleh kedua orang tua Laila. Hal inilah yang membuat Qais Majnun, dan uniknya kisah cinta mereka itu syar'i loh, tidak chatting, tidak bertemu. Ya Allah, bayangkan sebagai wanita kamu dicintai seorang laki-laki seperti Qais mencintai Laila. Baiklah, sekian dulu kisah Qais sebagai pengantar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pembahasan cinta dari sisi wanita. Tentunya kamu tahu bahwa penelitian menyebutkan tentang wanita yang lebih dominan perasaannya, sedangkan pria dominan logikanya. Tentunya juga ada hikmah yang luar biasa di balik alasan mengapa Allah menjadikan
memutuskan seperti itu keadaannya. Alasan ini kita bahas di lain waktu ya. Cinta mampu memporak-porandakan perasaan manusia. Dari kisah Kais terbukti, cinta mampu menggeser logikanya. Lantas bagaimana jika wanita yang berada di posisi Kais? Bagaimana bila wanita terlanjur dalam mencintai seseorang, namun ia mendapati kisah cintanya tak seindah yang dibayangkan? Muslimah mungkin bisa menebak dalam hati ya, bagaimana bila hal itu terjadi. Pada zaman ini kejadiannya sangat memprihatinkan, terutama banyak interaksi antara wanita dan pria yang sepenuhnya menggunakan perasaan. Ketika seorang pria berhasil memberikan kesan baik soal dirinya, entah dengan kelembutan kata-katanya, kebaikan sikapnya, canda tawanya, seolah hal itu mampu mengambil hati seorang wanita dan menguasai perasaan juga pikiran wanita. Kondisi seperti ini jelas kurang baik untuk wanita. Ketika perasaan telah menguasai pikiran, seolah tidak bisa lagi membedakan mana lelaki yang baik, mana yang kurang baik. Seolah ingin terus memiliki, bahkan rela berkorban untuk orang yang dicintai. Perasaan inilah sebagai titik kelemahan wanita yang dimanfaatkan oleh laki-laki kurang tanggung jawab di luar sana. Ketika disakiti, dikhianati, wanitalah yang paling bersedih, menangis, curhat kesana kemari, dan luka yang membekas di hati. Tapi entah kenapa, hal seperti itu masih diulangi lagi. Kita akan pelajari perihal pria dalam episode selanjutnya. Tapi kali ini kita hanya akan fokus pada wanita dulu ya. Muslimah, tahukah kalian, Dr. Aisyah Dahlan pernah menyampaikan di salah satu kajian ilmiahnya mengenai hasil jajak pendapat yang diikuti oleh 15.000 orang pria dan wanita rentang usia 17-60 tahun dengan tujuan mencari pasangan seksual jangka panjang. Hasilnya disebutkan bahwa wanita yang pertama ia lihat adalah kepribadian pria. Kemudian baru rasa humornya, lalu kepekaannya, yang keempat adalah kecerdasannya, dan yang terakhir adalah bentuk tubuh yang bagus. Dari kelima peringkat penelitian tersebut, relate nggak nih sama kamu? Kalau iya, berarti bener dong wanita itu perasaan banget. Buktinya soal fisik peringkat terakhir tuh. Ingat ya, sekali lagi peringkat itu untuk pasangan jangka panjang alias calon suami. Lah, kalau gitu kriteria laki-laki gimana? Episode setelah ini kita akan bahas itu insya Allah. Inilah yang membuat wanita itu kalau udah diperlakukan baik, apalagi sampai dibuat seneng, mudah luluh, mudah baper juga. Karena itu tadi, memang kebanyakan seperti itu. Ketika ternyata disakiti oleh cowok, wanita bilang semua cowok sama aja. Ini sih walaupun saya cewek, tapi kurang setuju ya. Kenapa? Karena masih banyak kok cowok soleh. Hanya saja kita yang kurang selektif. Istilahnya tuh kurang benteng untuk hati kita. Seandainya ketika kita didekati cowok, kita lihat jika di awal saja dia sudah mengumbar cinta, itu berarti dia tidak serius. Karena cinta itu istimewa. Karena cinta itu mahal. Dan bila betul mencintai, tentunya ada step-stepnya dong, iya kan? Nah, Winiar ingin tanya ke Muslimah. Kamu percaya nggak kalau cinta itu logis? Cinta yang sebenarnya itu tidak datang secara tiba-tiba. Buya Yahya pernah menjelaskan mengenai tahapan cinta yang perlu banget untuk kamu ketahui. Jika kamu mampu menempatkan cinta dengan benar, insya Allah cintamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab cinta adalah bentuk ujian. Oke, step yang pertama adalah adanya rasa kagum pada dia atau seorang laki-laki, baik karena parasnya, akhlaknya, sikapnya, maupun kepandaiannya. Yang kedua, adanya kecenderungan pada dia yang siap kamu pilih. Mulailah cari tahu tentang dia lebih dalam ke teman-temannya, ke saudaranya, atau keluarganya. Yang ketiga, kalau sudah bersiap untuk memutuskan. Nah, disinilah kita harus berpikir jangka panjang. Contohnya, jika aku bersama dengannya, apa sih keuntungan yang aku dapat? Ingat, dalam hal dunia dan akhirat tentunya. Yang keempat, bertanya kepada orang tua. Apakah mereka ridho dengan dia? Pada tahap ini, jika ditolak, kamu gak akan sakit hati karena kamu belum mencintai dia. Yang kelima, barulah mengabadikan cinta. Nah, setelah memutuskan untuk mencintai, minta orang tuamu datangin dia biar dia segera melamar kamu.
Cinta yang tidak mengarah pada pernikahan bukanlah cinta yang sesungguhnya, melainkan hanya nafsu belaka. Pesan Winiara untukmu muslimah, jadilah wanita yang elegan, wanita mahal, dan berwibawa. Yang tidak mudah luluh dengan rayuan lelaki, yang memiliki cinta dengan visi pernikahan. Jangan mau dipermainkan, jangan mau dijadikan pelampiasan nafsu. Jadikan dirimu layak untuk dihargai, diseriusin, dan mendapatkan sosok suami yang soleh dan bertanggung jawab. Tapi caranya gimana? Ya tentu, seperti surah An-Nur ayat 26, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, begitu sebaliknya. Maka dari itu, terus perbaiki diri, cari ilmu, terutama ilmu pernikahan, parenting, ilmu agama, dan sebagainya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencintai seorang karena Allah, kemudian seorang yang dicintainya itu berkata, "Aku juga mencintaimu karena Allah," maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Ia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Baiklah, keep single until halal muslimah. Dan bismillah, kita berjalan bersama-sama, kita berusaha bersama-sama, kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai juga di akhir podcast episode kali ini. Insya Allah kita sambung di episode berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Yang benar dari Allah, yang salah tentu dari Winiara. Walau alam bisawab, insya Allah bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.